Hello again, and we meet again in the spatial arrangement class session. And for this session, we will study about the spatial planning maps, the maps that include in the spatial planning document, in the spatial planning document, or in bahasa Indonesia, peta rencana tata ruang. These maps usually accompany the spatial planning document, and it gives the spatial information for the zoning or the designated plan which already write down in the document. So this maps is really important, and the process to get the appropriate map, to build appropriate map, is very what you call it, like it's very difficult actually. It needs a lot of process to develop a suitable and functional spatial planning maps. So we will using a video from uh, Badan Informasi Geospasial, which show you what are the maps for spatial planning needs. Okay, let's start the video. Yes, and the regulation of always the regulation we can study from the government regulation or peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2013 tentang ketelitian peta rencana tata ruang. In this regulation, you can find many detail aspect for each of the maps. So what need to be included in the maps, what need to be put and draw in the maps, including color, color, theme, and the type of land use represented in what color. The regulation is having all of those information. Okay, let's start. This is from BIG, Badan Informasi Geospasial. Badan Informasi Geospasial is responsible to give signature or to give the agreement for example, if each regency, each of the regency or each of the cities send the document and the maps to the BIG, and then BIG will check the maps. Is it already correct and accurate to represent the document? So after BIG feels like it is already suitable for the spatial planning maps, and BIG will give the signature, will give the agreement that the map can be used as a base for the spatial planning document. Jadi bahasa ini memang BIG ini akan mengesahkan semua peta-peta yang telah dibuat yang mendampingi dokumen tata ruang. Nah, petanya apa saja? What are the maps? Let's see together. Ini rencana tata ruang atau rencana rinci tata ruang yang tadi sudah kita bahas juga. Dan dituangkan dalam suatu peta perencanaan. Seperti ini ilustrasinya Peta yang paling pokok biasanya itu peta rencana struktur ruang dan peta rencana pola ruang. Tapi nanti di bawah itu nanti ada anak-anaknya. Jadi ada detail-detail tiap peta masing-masing Kita mulai Nah, struktur ruang itu lebih banyak tentang sistem perkotaan, jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan sarana wilayah lainnya, termasuk juga tadi drainase, air limbah, persampahan, dan titik-titik penting titik-titik evakuasi dan sebagainya itu masuk ke struktur ruang. Nah, kalau di peta pola ruangnya, dia akan masuk di kawasan lindung dan kawasan budidaya.
sorry, close ya. Sorry, let's continue. From here ya. Oke. Ya, pola ruang include kawasan lindung, kawasan budidaya. Ini ya. Dan kemudian ini menjadi apa ya, kombinasi ya. Nah, peta kombinasi ini akan dikaji lagi menjadi yang namanya peta penetapan kawasan strategis. Ini biasanya nanti arahnya sudah dijelaskan tadi ya, arahnya akan lebih detail lagi. Ya, ini peraturan pemerintah tadi yang diatur. Ya, ini turunan dari Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang yang lebih dispesifikan lagi. Ya. Jadi dia memerlukan kedetalan tertentu agar dapat menjadi acuan nasional atau acuan daerah, dan memang harus melalui proses panjang, baik dari daerah sendiri menyusun peta-peta itu, sinkronisasi dengan dokumennya, kemudian agreement atau pengesahan dari BIG untuk kualitas petanya, hingga nanti disidangkan untuk di Dewan ya, akan disidangkan untuk menjadi peraturan daerah atau peraturan ya peraturan daerah ya, biasanya antara provinsi atau kabupaten atau mungkin menjadi peraturan nasional. Nah, ini adalah skupnya, nasional, provinsi, kabupaten, dan tata ruang kota. Nah, ini adalah scale atau skalanya. Ini yang RT RW nasional tuh ditetapkan oleh presiden, RT RW yang daerah ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, untuk mendapatkan peta tata ruang ini memang sebelum jauh ke situ ya, kita harus menguatkan dulu peta dasarnya. Peta dasarnya isinya apa? Ya, semua hal yang mendasari suatu kawasan, misalnya jalan, sungai, kontur. Kontur itu di tematik ya. Administrasi, kemudian jalan, sungai, ya, kemudian bangunan-bangunan. Nah, titik-titik penting itu yang masuk ke peta dasar. Kemudian peta tematik nanti ada geomorfologi, ada batuan, ada kontur dan sebagainya, nanti masuk ke peta tematik. Nah, alurnya itu dikonsultasikan secara teknis dulu, secara rutin dan selama intensif selama beberapa waktu, beberapa bulan, biasanya 6 bulan sampai 1 tahun bahkan lebih. Kemudian outputnya akan menjadi output juga untuk dokumen tata ruang seperti ini. DKPRN, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional. Nah, ini yang dicek ya. Geometrisnya, skala, unit pemetaan, sistem referensi geospasialnya, serta muatan ruangnya yang akan dicek. Kelas unsurnya, simbolisasi, dan juga substansinya. Ada unsur alami, ada unsur buatan, nah, kawasan lindung, budidaya, itu masing-masing harus dipetakan secara terpisah, namun dapat digabungkan menjadi satu informasi yang terintegrasi ya. Jadi masing-masing memiliki informasi sendiri, tapi begitu digabungkan dia harus match ya, harus mix and match dengan yang lain juga.
Jadi PIG punya sistem pengelolaan data yang cukup baik ya. Nah, semua pembuatnya harus menyerahkan duplikatnya dan file-filenya untuk diarsipkan oleh PIG. Ya. Ya, semua simbolisasinya dibakukan secara nasional. Jadi tidak sembarangan untuk bahkan warna, tebal garis untuk jalan itu tebalnya berapa, sungai tebalnya berapa, warnanya apa, sungai yang musiman apa simbolnya, sungai yang permanen apa simbolnya, jalan nasional apa, provinsi apa, bangunan A untuk apa, bangunan lahan ini disimbolkan dengan apa. Itu semua simbolnya sudah baku. Jadi Anda tidak bisa membuat sesuka hati ya. Anda harus cek peraturannya. Nah, jika sudah terintegrasi, bisa mendukung pembangunan nasional secara lebih terarah dan tentunya karena namanya peta, itu kan sudah secara spasial itu kan sudah terkunci dengan skala dan koordinat. Sehingga kita mau membangun apa dan di mana itu sudah cukup jelas, bahkan sudah sangat jelas menurut saya. Itulah yang harus diikuti oleh para pihak stakeholders yang akan terlibat dalam pembangunan. Itu harus mengacu ke dalam dokumen secara khusus ya, secara khusus dokumennya, dan terutama adalah mengacu pada peta-peta spasial planning atau peta-peta rencana tata ruang yang telah disusun dan telah disahkan melalui beberapa proses dan telah dicek oleh Badan Informasi Geospasial. Baru itu semua bisa dijadikan sebagai acuan pembangunan tata ruang. Sehingga kalau saya boleh simpulkan, memang proses dari pembuatan dokumen tata ruang ini seharusnya memang sudah sangat rinci, detail, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, seterusnya tinggal bagaimana implementasi dari pihak-pihak yang akan melakukan pembangunan sesuai dengan perencanaan itu. Jika sesuai dengan perencanaan, semua peraturan diikuti, semua kondisi kajian lingkungan itu diikuti, maka niscaya semua perencanaan juga dapat mendatangkan manfaat yang sebesarnya bagi masyarakat nasional di Indonesia. Ya mungkin begitu untuk sesi ini. You can always look for other materials in internet ya, to accompany ya, to increase your knowledge also. Beside from my materials, you also can gather from the internet and also from the national regulation. You can try to read it ya. You do not need to memorize it ya. You don't need to memorize it. Just read it with when you are relax ya in the evening ya. You can read it and probably have something in your mind ya. And I hope by this session you will be more understand. You will be more have any knowledge to start to learn about spatial planning document, because I think in the meantime in the future actually in the future you will probably will encounter any problems or any job or requirements yeah, that require you to understand or to develop a spatial planning document or spatial planning maps or the environmental assessment document ya, dokumen lingkungan seperti AMDAL dan seperti AMDAL, seperti UKLUPL gitu ya. Itu mungkin pada suatu ketika nanti Anda akan menjumpai itu. Dan ya mudah-mudahan dengan seperti ini Anda juga punya minimal pernah dengar
Jika ada yang bilang, ayo kita nyusun peta ini, misalnya peta tata ruang, pola ruang, gini. Ayo nanti yang lingkungan ini. Mengerjakan yang drainase gini. Nanti pola ruangnya ini. Nah, Anda tidak roaming. Oh, ya oke, pola ruangnya. Oh, kalau saya coba yang budidaya bagaimana gini. Oh, nanti yang kawasan lindung bagaimana. Nah, Anda bisa mulai apa istilahnya, bisa mengikuti dengan baik. Bahkan bisa mengembangkan dari apa yang sudah dibuat sebelumnya. Ya, jadi memang namanya perencanaan ruang itu tidak berhenti di satu masa saja, tapi juga harus berlanjut sampai ke masa yang akan datang. Oke, mungkin begitu ya. That's all for today. And if you have any questions, you can always make a comment in Google Classroom. And also, you can always contact me via anything you like, WhatsApp or Classroom or email. And you can ask anything or give feedback, yeah, or probably want to discuss something, it's okay, yeah. So thank you very much, and we meet again in the next session. Good afternoon. Thank you.